Halo semuanya, balik lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Nah, video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari NK mengenai warisan gitu ya. Pertanyaannya begini, mamaku punya warisan di Semarang berupa properti untuk 4 orang ahli waris. Di akta tersebut tertulis nama 4 orang tersebut gitu ya. Jadi nama mama, nama nenek, nah neneknya sudah meninggal, anaknya saudara mama, anaknya ini mengidap autis, dan anak angkat saudaranya mama yang sudah menghilang dan terakhir kabarnya ada di Manado. Nah, selama ini rumah itu dikontrakan dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan ponakan mama yang mengidap autis itu. Sekarang mama berencana untuk menjual rumah tersebut karena keadaan rumahnya ini sudah rusak dan takutnya sudah tidak bisa lagi dikontrakan kepada orang gitu ya. Padahal uangnya ini untuk kebutuhan perawatan ponakan mama yang autis itu. Nah, pertanyaannya untuk jual beli itu bagaimana pengurusan surat-suratnya? Kita akan jawab secara singkat. Nah, jadi ada beberapa tokoh ya, sebut saja M ini untuk mama, A untuk ponakannya mama atau ponakannya si sepupunya si NK ini yang autis, dan X untuk sepupunya NK yang menghilang dan terakhir kabarnya ada di Manado gitu ya. Sebenarnya ada 3 langkah hukum yang diperlukan untuk case ini. Yang pertama, khusus untuk si A gitu ya, si A ini kita akan mengajukan permohonan perwalian. Kenapa harus perwalian? Karena si A ini mengidap autis sehingga secara undang-undang A dianggap tidak cakap hukum atau dalam hal ini tidak bisa melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan wali untuk mewakili A melakukan perbuatan hukum. Sehingga artinya perbuatan hukum ini ya jual beli warisan yang ada namanya A juga di dalamnya gitu ya. Nah, pertanyaannya siapa walinya gitu. Nah, walinya ini adalah orang yang mengambil tanggung jawab untuk merawat si A, mulai dari kebutuhan hidup sampai pada perawatan medisnya si A ini gitu ya. Nah, permohonan ini bagaimana caranya? Ya seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya gitu ya. Jadi permohonan ini artinya bahwa si orang yang akan mengambil tanggung jawab, mungkin mamanya NK begitu ya, membuat surat permohonan, mendaftarkannya di pengadilan, kemudian nanti pengadilan akan mengeluarkan salinan penetapan permohonan perwalian seperti itu. Nah, langkah yang kedua itu kita harus melakukan calling gitu ya, atau mamanya NK ini harus menghubungi si X gitu ya untuk membicarakan rencana menjual rumah warisan tersebut. Nah, apabila X ini tidak dapat dihubungi, maka yang perlu dilakukan oleh mamanya NK adalah mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri setempat untuk meminta si X ini melepaskan hak mewarisnya. Banyak yang bertanya gitu ya, gimana mau gugat kalau alamat rumah aja nggak tahu gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup mudah gitu. Kenapa? Karena ya cukup di dalam gugatan itu kita akan menuliskan bahwa alamatnya si X ini kita tidak tahu gitu ya. Nanti oleh perintah dari hakim, surat panggilan sidang yang biasanya diantar ke alamat rumah masing-masing itu akan diumumkan di koran nasional kayak gitu ya. Jadi kali ini relas sidangnya itu tidak dikirimkan kepada rumahnya yang bersangkutan, tapi dikirim melalui pengumuman koran nasional sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, kalau selama 3 kali ini panggilan resmi dilakukan melalui koran dan tidak ditanggapi oleh si X, maka kita akan melanjutkan persidangan tersebut dan diputus oleh majelis hakim gitu ya. Jadi persidangan tersebut akan dilanjutkan tanpa kehadiran si X dan akan diputus oleh majelis hakim. Nah, ingat bahwa di dalam persidangan tersebut tetap harus disiapkan saksi dan juga alat bukti yang kuat yang mendukung permintaan dari kalian atau permohonan dari kalian atau keinginan dari kalian gitu ya. Nah, apabila X ini memang telah meninggalkan kota dan melepaskan hak waris, maka M atau mamanya NK ini harus mempersiapkan alat bukti yang mendukung dan juga saksi yang benar-benar mengetahui permasalahan tersebut sehingga hakim dapat diyakinkan bahwa semua yang dilakukan bukan untuk menguntungkan salah satu ahli waris saja. Seperti itu. Nah, langkah yang ketiga adalah setelah langkah pertama untuk si A dan langkah kedua untuk si X ini dilakukan, dan apabila sudah ada pembelinya begitu ya. Jadi semua kelengkapan berkas, kelengkapan data sudah disiapkan, sudah ada semuanya.
dan sudah ada pembelinya, maka langkah yang terakhir adalah M hanya perlu mendatangi notaris untuk mengurus dokumen-dokumen lain terkait dengan penjualan rumah. Biasanya notaris akan mengarahkan penjual untuk melengkapi beberapa dokumen terkait dokumen-dokumen terkait penjualan rumah tersebut, dan apabila sudah dilengkapi maka proses jual beli dapat dilakukan gitu ya. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Atau kalau memang kalian punya pertanyaan yang lain bisa ditulis di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.